gitu. Jadi Nusantara itu memiliki warisan dan itu namanya Pancasila. Dan warisan itu sangat-sangat jenius. Pancasila ini mampu mengejawantah segala keluasan dan keragaman yang ada di dalam Nusantara atau Indonesia itu muncul menjadi filosofi yang mewujud dalam bentuk Pancasila atau dasar negara. Kita begitu luasnya menyatukan 3 zona dan begitu kayanya keberagaman yang ada di Indonesia ini sehingga Indonesia itu menjadi tadi taman sarinya dunia. 4 ras terbesar di dunia itu menyatu di Indonesia. Ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Artinya kalau kita mau lihat miniatur dunia, ya di Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nasional warahmatullahi Merdeka. Merdeka. Ya, kembali bersama saya Bro Sugianto dalam program Konsen RKP, Konsentrasi Sejarah Nasional. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bro Wahyu. Bro Wahyu ini luar biasa. Ngomong-ngomong Bro Wahyu dari mana nih Bro Wahyu? Saya dari Tangerang. Dari Tangerang ya? Iya. Luar biasa. Gimana kabarnya Bro Wahyu? Kabar alhamdulillah Sehat ya? sehat Iya. walaupun musim hujan ya. Ya, baik. Tapi tetap Ya, sehat. kita mau bincang-bincang, diskusi ya, ngobrol bareng, bahas bareng di ruang konsen RKP ini. Kita mau ngobrolin temanya Pancasila. Nah, ini menarik tema Pancasila. Kita sudah tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila adalah prinsip wawasan kebangsaan kita dan itu sudah final ya. Sudah final sebagai landasan berpikirnya bangsa Indonesia dan juga Pancasila adalah jati dirinya bangsa Indonesia. Nah, mungkin menurut Bro Wahyu nih, kan kita bahas tentang Pancasila nih. Apalagi di era globalisasi seperti ini. Saya yakin nilai-nilai Pancasila kayaknya mulai agak menyusut karena pengaruh-pengaruh globalisasi ini kan media sosial dan sebagainya kan cukup sangat. Nah, Bro Wahyu nih, kira-kira menurut pandangannya Bro Wahyu, kalau kita ngomongin Pancasila, gimana sih sebenarnya Bro Wahyu? Kenapa ini menjadi penting untuk kita bahas nih pada malam hari ini? Iya, sebetulnya pembahasan yang menarik ya kalau kita berbicara tentang Pancasila. Ya. Walaupun saat ini banyak generasi-generasi kita ya yang mungkin beranggapan bahwa pelajaran Pancasila dan juga pelajaran kewarganegaraan termasuk bicara tentang karakter ya, itu seolah-olah sesuatu yang dianggapnya tidak penting. Penting, iya. Padahal itu sesuatu yang sangat penting dan itu sangat fundamental sekali. Iya. Jadi bagaimana kita memahami Pancasila, kewarganegaraan dan karakter itu adalah sesuatu yang sangat fundamental. Kalau saya suka dengan metafor ya mengenai tentang pembelajaran itu tadi, memetaforkan bahwa pelajaran itu seperti pohon gitu. Bahwa pohon yang baik itu adalah pohon yang akarnya itu menghujam dan kuat. Iya. Dan juga pohon yang baik itu dia akarnya menjulang tinggi, rantingnya menjulai rapi, Akarnya mau julang ke dalam ya. batangnya menjulang tinggi, Iya. rantingnya menjulai rapi, Iya. daunnya rindang, buahnya ranum. Kalau kita bicara tentang akar ini sebetulnya karakter, kepribadian. Ya, sepakat itu. Pancasila ya. Iya. Karakter kepribadian bangsa Indonesia itu seperti akarnya ya. Iya, seperti akarnya. Memang harus kuat itu akar. Iya. Prinsip soalnya itu ya kan. Prinsip, betul. Dan batang yang menjulang tinggi ini adalah bicara tentang pengetahuan, wawasan. Iya. Jadi penting sekali pengetahuan atau wawasan tentang kebangsaan tersebut. Iya. Kemudian ranting yang menjulai rapi itu seperti halnya kemampuan kita dalam mengorganisir, mengelola, Tata kelola. tata kelola. Tata kelola, iya. Dan juga
Daun yang rindang itu bicara tentang bagaimana kita sebagai bangsa itu mampu bekerja sama di dalam rumah bersama ini. Dan buah yang ranum itu adalah hasil dari kreativitas yang menghasilkan kebaikan untuk kemaslahatan bersama. Ya, Jadi menarik. bicara tentang pelajaran Pancasila, kewarganegaraan, karakter, ini sebetulnya sesuatu yang fundamental yang harusnya setiap generasi ya menurut saya wajib sih untuk menguasai, Iya. untuk Artinya Bro, memahami. Bro Wahyu ngelihat Pancasila dari sisi kalau diumpamakan seperti pohon, Iya. seperti itulah gambarannya gitu ya. Iya. Pancasila itu demikian. Iya. Artinya kalau orang lihat Pancasila itu seperti yang lihat pohon yang Iya, begitu luar biasa di Iya. dalam bentuk sistem gitu ya kan. iya betul. Oke. Pertanyaan saya nih Bro Wahyu, ini menarik nih kalau kita ngomongin Pancasila ini kan. Nah, gimana sih kalau kita ngomongin, tadi kan kita ngomongin akar nih. Iya, Berarti kan kita sepakat bahwa Pancasila ini kan dasar bernegara. Dia adalah filosofis Grundslag. Jadi berpikirnya bangsa Indonesia, jati dirinya bangsa Indonesia itu di sana gitu. Nah, gimana itu bisa lahir seperti itu? Kalau kita tarik ke belakang nih asal usulnya nih, mungkin Bro Wahyu bisa sedikit kasih gambaran. Karena ini mungkin buat generasi kita hari ini ya, tahu-tahu pokoknya kita hidup berdasarkan Pancasila. Nah ini apa sih yang iya, kan gitu? iya, Kok bisa muncul itu tuh Pancasila yang kita sepakati sebagai dasar untuk kita hidup berbangsa dan bernegara. iya. Iya. Kalau kita bicara Pancasila itu sendiri, sebetulnya Pancasila itu sebetulnya adalah suatu warisan ya. Iya. Baik. Warisan yang paling jenius Hmm. yang dimiliki oleh Nusantara. Hmm. Jadi Nusantara itu memiliki warisan dan itu namanya Pancasila. Hmm. Dan warisan itu sangat-sangat jenius. Hmm. Mengapa dikatakan Pancasila itu suatu warisan yang paling jenius? Iya. Karena Pancasila ini mampu mengejawantah Hmm. segala keluasan dan keragaman yang ada di dalam Nusantara atau Indonesia itu muncul menjadi filosofi yang mewujud dalam bentuk Pancasila atau dasar negara. Iya. Keluasan dan keragaman ini kalau kita filosofikan ya, kalau kita perumpamakan bahwa Nusantara itu kan wilayah yang luas ya. Iya. Wilayah yang luas yang ditaburi oleh pulau-pulau atau dalam bahasa lain archipelago. Jadi lautan yang luas dan juga pulau yang banyak sekali. Iya. Kita bicara laut dan daratan, ini dua-duanya itu punya sifat. Yang pertama kita bicara sifat laut ya. Buat laut. Iya. Laut itu bersifat mampu menyerap dan mampu membersihkan tanpa harus mengotori lingkungannya. Sifat laut. Sifat laut. Iya. Dalam keluasannya, laut juga mampu menampung segala keragaman sesuai dengan jenis dan ukurannya. Iya. Dan juga kalau kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat pulau-pulaunya atau sifat tanahnya. Tanah Nusantara ini kan terkenal tanah yang paling subur ya di dunia ya. Karena memang tanah Nusantara ini banyak dikelilingi oleh gunung ya. Iya. Muntahan debu vulkanik itulah yang menyebabkan tanah Nusantara itu menjadi tanah yang paling subur. Konsekuensi dari Artinya tanah, berbagai macam apapun iya, keragaman tuman kalau bisa hidup lah di situ ya. iya, asal sesuai dengan karakter tanahnya. Tanahnya. Iya. Oke, iya. Asal sesuai. Iya. Gitu. Jadi kesesuaian itu menentukan atau bisa dikatakan memastikan akan tumbuh suburnya sesuatu itu di Nusantara asalnya sesuai, Iya. jangan iya. menyimpang. Gitu. Menarik. Iya.
Jadi saya nangkapnya gini, apa yang Bro Wahyu sampaikan, Bro Wahyu mau mengatakan bahwa jadi Pancasila ini, Iya. nilai-nilai Pancasila ini bisa menghidupkan segala keberagaman yang ada. Iya, Dan betul. Pancasila justru akan mewadai semua keberagaman yang ada Iya, itu ya. betul sekali. Apakah mungkin perbedaan suku, adat, budaya dan sebagainya tadi itu, Iya. maka Pancasila lah bisa tumbuh subur di situ. Iya. Artinya Pancasila sebagai, saya sepakat. Makanya kenapa Bung Karno bilang Pancasila itu sebagai dasar pemersatu Iya. dan Betul. digali dari jiwa kalbunya bangsa Indonesia. Iya. Gitu ya. Iya. Dari leluhur tadi gitu ya, yang Iya. tadi Bro Wahyu udah sampaikan. Iya. Nah, saya Iya, seperti itu. sepakat itu. Nah, Iya. cuman kan ini pertanyaannya Bro Wahyu. Kan hari ini masih banyak ya orang yang masih apa ya? Masih belum yakin, masih belum percaya diri sebagai orang Indonesia. Yang tadi sudah luar biasa. Sebenarnya kita nih Pancasila luar biasa. Kalau kita tadi ya kan dengarkan, wah, bisa dibilang tidak ada ideologi dasar bernegara sehebat Indonesia. Mungkin di bangsa-bangsa lain nggak ada. Iya. Sepakat ya bahwa Sepakat. Saya sepakat Nah, sekali. cuman yang jadi pertanyaan tadi itu, kenapa nih? Kok masih banyak orang yang mungkin ya di antara saudara-saudara kita di sana kayaknya masih sanksi dengan Pancasila nih. Apa Iya. kira-kira yang mempengaruhi itu? Sebetulnya sih itu masalah literasi aja ya. Literasi ya. Masalah literasi artinya yang tadi di awal sudah saya katakan Hmm. gitu. Kalaupun sekarang banyak orang-orang yang skeptis itu, Hmm. ya mungkin orang-orang tersebut tadi bagian dari orang-orang yang menurut dia pelajaran Pancasila, kewarganegaraan, karakter itu sesuatu yang tidak penting. Gitu. Hmm. Tapi kalau kita lihat faktanya, justru Pancasila itu dapat pengakuan yang bukan hanya dari dalam, bahkan dari luar negeri pun dapat pengakuan. Iya, Artinya kalau kita ambil contoh ya dari Timur Tengah Timur Tengah. yang bernama Syekh Samsudin. Ya, jadi beliau ketika melakukan penelitian datang ke Indonesia, Hmm. beliau itu takjub melihat Indonesia. Iya. Beliau mengatakan bahwa Indonesia itu negara yang ajaib. Iya. Kenapa beliau mengatakan Indonesia itu negara yang ajaib? Karena Indonesia itu negara yang beragam, Hmm. negara yang luas dan juga beragam, Hmm. tapi kok bisa bersatu Hmm. dengan menggunakan dasar Pancasila. Gila. Tuh. Sementara beliau Samsudin ya, Syekh Samsudin itu mengatakan bahwa kami orang Timur Tengah dengan bahasa Arab, wilayah satu Arab dengan bangsa Arab, Hmm. berbangsa Arab maksudnya ya. Iya, iya. Tapi kami tidak bisa hidup bersatu. Hmm. Kok Indonesia bisa gitu? Hmm. Dengan keragaman, keluasan bisa bersatu. Menurut saya Samsudin itu Indonesia itu negara yang ajaib. Hmm. Dan dari cendekiawan kita juga dapat pengakuan ya dari MH Ainun Najib. Beliau mengatakan bahwa negara yang bertauhid di dunia Hmm. hanya satu-satunya adalah Indonesia. Indonesia. Karena Indonesia menggunakan Pancasila. Jadi bagi generasi-generasi kita yang tadi agak skeptis dengan Pancasila ya, menurut saya ya dia harus literasi kepancasilaan atau pemahaman tentang wawasan kebangsaannya, Hmm. dia perlu menghidupkan. Hmm. Karena itu nggak bisa datang dari orang ya, kalau misalkan tidak tumbuh dari dirinya sendiri untuk mengenali. Iya. Itu ya menurut saya sih seperti itu, Iya. Pak Yan. Saya sepakat itu, sepakat luar biasa. Artinya bangsa lain aja Iya. gitu ya, Iya. memandang Indonesia dengan Pancasilanya luar biasa. Iya. Maksud kita nih bangsa sendiri gitu ya, Iya. yang apa istilahnya memiliki itu, Betul. ya mempunyai itu bahkan Iya. kita nggak ada apa istilahnya, nggak ada Kebanggaan. kebanggaan Iya. misalkan. Ini kan sesuatu yang ironi kan. Iya, betul. Nah ini mungkin kita perlu kayak Bro Wahyu kayak gini ya kan. Iya. Kebetulan Bro Wahyu dari ini ya, profesinya Bro Wahyu Saya profesinya ya sebenarnya dari apa kegiatan aktivitas sehari-harinya? saya kegiatan transportasi. Iya. Ini saya luar biasanya gini. Ini pemirsa ini kan mewakili masyarakat ya, karena di Iya. sini adalah ruang kebangsaan. Jadi
kami memang apa istilahnya concern di kebangsaan, butuh salah satunya contoh kayak gini, kayak Berwahyu ini, yang memang mungkin kalau kita ngomong kebangsaan, ngomong Pancasila kan kayaknya gimana gitu ya kan? Jadi Kayaknya nggak menarik gitu ya kan? Padahal salah satu apa istilahnya tolak ukur gitu ya, bagaimana satu bangsa itu kuat, bangsa itu bisa maju. Ya kan kembali ke kita nih sebagai generasi bangsa, gimana dengan pemahaman kebangsaannya kan? Kalau Betul. kita pemahaman kebangsaannya istilahnya kurang gitu ya, apalagi buat generasi-generasi sekarang kan udah pengaruh budaya sudah betul, cukup banyak. betul sekali. Ini kalau kita biarkan, kita bisa kegerus ya kan oleh arus budaya yang hari ini sudah istilahnya nggak terkontrol ya kan, kurang, sehingga apa koneksi kita terhadap jati diri kita itu menjadi kurang gitu, menjadi luntur di situ. Iya. Sehingga semangat dan kecintaan kita sebagai anak bangsa untuk bangga dengan bangsanya lah paling tidak gitu ya, dan paling tidak terpengaruh dengan apa istilahnya dasar-dasar atau konsep-konsep berpikir gitu ya negara Iya, yang iya. paling ini kan sudah luar biasa kan gitu Iya, ya. betul, betul. Ini bisa terbentengi gitu. Iya. Nah ini kita butuh hal-hal yang seperti ini. Iya. Pertanyaan yang menarik ini, Wahyu. Ini kan apa istilahnya kalau kita ngomongin implementasi ini terkait dengan Pancasila, kan hari ini yang masih belum apa ya? Saya melihatnya masih belum, kayaknya masih belum ketemu. Ini kan hal-hal yang berkaitan dengan keragaman agama nih. Kayaknya masih Pancasila tuh khususnya nih, mohon maaf ya buat kita yang mayoritas Muslim, kayaknya masih melihat Pancasila itu kayak belum sesuai dengan apa mungkin keinginannya kan gitu. Itu gimana menurut pandangan Pak Wahyu? Ini kan juga perlu ada apa? Iya. Pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan seperti apa? Iya, sebetulnya sih kalau mengenai tentang keagamaan, ya mungkin presentasinya sih nggak besar ya, itu hanya prosentase yang kecil aja gitu. Iya. Kalau ada pihak-pihak yang memang dalam hal keagamaan dia menunjukkan pertentangannya dengan Pancasila gitu. Tapi secara umum, secara global jumlahnya lebih besar gitu yang iya. mendukung Pancasila. Ya tentu perlunya kita melakukan semacam ini ya, Iya. podcast, kemudian ya mungkin dialog-dialog juga ya, Jadi sarana edukasi ya. jadi buat sarana memperkuat. edukasi gitu. Hmm. Karena memang mereka-mereka yang agak memisahkan antara Pancasila dengan agama, sebetulnya ya itu tadi minim literasi aja sih. Iya. Atau- Artinya iya. sebenarnya nggak dengan Pancasila orang nggak ada yang terancam ya di sini ya, dengan eksistensi keberagaman yang ada di Indonesia, sekalipun itu masalah agama ya. Iya, Ini kan kadang-kadang ada ini satu kasus nih, Wahyu. Artinya keberagaman agama yang ada di Indonesia, artinya kan mereka merdeka. iya, Mereka tumbuh subur sesuai dengan keyakinannya iya. masing-masing. Dan itu dijamin oleh Dan itu konstitusi. dijamin oleh konstitusi, ya kan? Tapi kan kita masih ada juga nih yang beberapa orang mungkin segelintir lah gitu ya. Kadang-kadang Diskriminasi. buat Ya. iya. Kita ngeliat artinya kan sebenarnya gini. Kalau misalkan kan ini indah ya. Kalau misalkan satu agama dengan agama yang lain, penganut satu dengan penganut yang lain, rumah ibadat satunya saling berdampingan dan sebagainya, itu memang harusnya seperti itu. Harusnya kan tidak ada yang perlu merasa terganggu kan? Iya, Karena setiap agama itu dilindungi gitu. iya. Nah, ada nih yang masih menarik, entah gimana gitu. Kok ada ya orang yang misalkan mendirikan rumah ibadah misalkan, kok sulit gitu, ya kan? Iya, betul. Berarti ini kalau kembali ke Pancasila, nah apalagi misalkan kalau Belum dia, berjalan ya ya kan? Pancasilanya. Nah ya. itu salah satu Iya, implementasi. betul. Berarti kan belum menerima, seolah-olah masih sulit gitu menerima, ya kan? Iya. Saudara kita yang lain misalkan yang berbeda agama. Iya. Nah kalau kita kembalikan ke situ gimana tuh? Apa sih yang Iya. mereka khawatirkan gitu? Padahal secara konstitusi dijamin kok. Iya, memang kalau itu dibiarkan tanpa adanya
solusi. Walaupun ini tadi prosentasenya kecil ya, maka tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti ini bisa mengganggu keharmonisan kita dalam berbangsa dan bernegara gitu. Iya. Ya memang ini harus ada semacam kayak keikutsertaan pemerintah lah ya untuk menyelesaikan bagaimana ini bisa diselesaikan secara musyawarah lah, secara damai gitu. Ya kasus-kasus seperti ini memang sering lah ya kita lihat, sering muncul seperti itu. Ya seharusnya kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, hal-hal seperti itu seharusnya nggak perlu terjadi gitu. Betul. Kenapa nggak gotong royong aja sih? Itu kan indah ya. Harusnya kan seperti itu. Gotong royong indah ya kan? Harusnya seperti itu. Saya lihat ada misalkan nih di sebuah perkampungan, karena kita beragam suku, budaya, contoh nih misalkan di satu wilayah, orang boleh bikin bangunan sesuai dengan bentuk dan corak keragaman daerahnya masing-masing. Saya kira kalau ada satu wilayah ada sebut, kok malah indah tuh. Betul. Tapi inilah Indonesia kan gitu ya. Tapi saya pikir kan nggak cuma hanya berhenti di situ. Kalaupun akhirnya harus tempat ibadah, bangun saling berdampingan, itu juga kan sebenarnya indah juga kan gitu. Karena kan kita multi keberagaman nih. Multi keyakinan ya. Multi keyakinan, multi keberagaman apa segala macam kan gitu ya. Menurut saya itu indah. Karena memang Pancasila itu apa ya istilahnya, ada untuk mengharmoniskan semua keberagaman yang ada kan. Semangat untuk mempersatukan dari sisi keberagaman keyakinan, bisa tumbuh subur di situ. Ya kan. Mereka merdeka tanpa menjatuhkan satu dari yang lain, keragaman suku, adat, budaya. Kayaknya gak ada yang kurang kalau dilihat dari sisi itu gitu ya kan. Iya betul. Ya kan. Makanya kalau orang kok kayaknya nggak yakin, nggak percaya diri gitu dengan jati dirinya gitu ya kan, ngambil Pancasila, lah terus mau menggunakan apa? Ya kan. Mau pakai apa? Tadi aja Timur Tengah malah berguru nih sama kita, istilahnya begitu ya, mau belajar gitu kan. Maksudnya kita bangsa Indonesia balik lagi belajar ke sana kan nggak lucu gitu ya kan. Nah ini, apakah itu salah satu efek pengaruh dari arus budaya internasional juga tuh, kok bisa seperti itu? Ya mungkin ada juga ya efeknya ya, karena biar bagaimanapun yang namanya tradisi, budaya, pengetahuan, dan juga wawasan itu secara tidak langsung bisa saling mempengaruhi gitu. Cuma tinggal bagaimana kita sebagai generasi ya khususnya ya mampu mengedepankan pengetahuan atau wawasan atau karakter ya tentunya sesuai dengan keindonesiaan gitu. Tidak mengedepankan karakter pengetahuan yang sifatnya keluar dari keindonesiaan. Ya tadi sih kita memang harus benar-benar mengetahui keindonesiaan ini secara utuh gitu ya. Secara utuh artinya bahwa perlu disadari bahwa Indonesia itu betul-betul satu negara luas. Yang kedua, kita negara beragam gitu. Kesadaran itu bahwa ini adalah karunia fakta, yang luar biasa. Kan fakta itu ya. Iya, ini karunia luar biasa yang mungkin tidak dimiliki gitu oleh negara-negara lain gitu. Salah satu contoh mungkin saya akan mengatakan bahwa Indonesia ini luasnya itu menyamai benua loh. Bukan hanya luas yang apa ya maksudnya, ini kita negara luas. Dari Sabang sampai Merauke itu keluasannya itu menyamai benua. Ya mungkin sahabat-sahabat RKP pernah ada yang mungkin melaksanakan ibadah haji atau umroh ya. Kalau sahabat RKP terbang misalkan ya dari Jakarta sini, sampai ke Jeddah gitu ya, ke Arab Saudi ya. Itu kurang lebih waktu yang dibutuhkan itu 8 sampai 9 jam. Begitupun kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke, waktu yang dibutuhkan juga hampir sama, 8 sampai 9 jam.
Dari ujung timur sampai Iya. ujung barat ya. Bayangkan begitu luasnya, keberagamannya yang sangat-sangat luar biasa. Itu baru daratannya, belum lautannya. Tanya. Iya. Dan di sisi lain, Indonesia ini, kalau misalkan ada pertanyaan, Iya. Indonesia itu sebetulnya masuk ke benua mana sih? Rata-rata kita akan menjawab bahwa Indonesia itu masuk ke benua Asia. Indonesia. Ini kalau kita bicara keluasan ya, Iya. keluasan yang harus disadari kita bersama bahwa ini adalah anugerah yang harus kita jaga, jangan kita rusak gitu. Iya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan sebetulnya Indonesia itu masuk ke benua mana, rata-rata kita akan menjawab Indonesia itu masuk ke benua Asia. Padahal Indonesia itu masuk kepada 3 zona, bukan hanya Asia saja. Jadi kita masuk ke wilayah 3 zona. Sebelum zaman es berakhir, itu zona yang pertama, seperti Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan juga selat-selat yang ada di sekitarnya, termasuk Pulau Natuna, termasuk Laut Cina Selatan. Ini dulu daratannya itu bersatu, daratannya dulu nyatu, kemudian menyatu pula dengan Pulau Asia. Ini yang dikatakan Sundaland. Itu zona pertama. Zona yang kedua, seperti Pulau Papua dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya, ini dulu daratannya menyatu dengan daratan Australia. Ini yang dinamakan Lautan Sahul, daratan Sahul. Gitu. Namanya daratan Sahul. Makanya kalau hari ini banyak di antara kita yang mengenal bahwa binatang Australia itu Iya. kanguru ya. Kanguru, Gitu. ya. Orang tahunya bahwa itu adalah asli binatang kanguru, padahal itu bukan hanya binatang Australia, kanguru itu, tapi termasuk binatang. Ya, kalau ngomong kanguru berarti ininya Australia gitu ya. Iya, seolah-olah. Iya. Padahal itu termasuk binatang Papua juga karena dulu daratannya menyatu dan itu nama daratannya daratan Sahul. Itu zona kedua. Zona yang ketiga, seperti kalau kita bicara tentang pulau yang kalau sekarang itu sebutannya Pulau Wallacea ya. Pulau Wallacea itu adalah asli endemik Pulau Nusantara yang memang itu tidak menyatu dengan Asia dan tidak juga menyatu dengan Australia. Bayangkan kita begitu luasnya menyatukan 3 zona dan begitu kayaknya keberagaman yang ada di Indonesia ini sehingga Indonesia itu menjadi tadi taman sarinya dunia. 4 ras terbesar di dunia itu menyatu di Indonesia. Ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Artinya kalau kita mau ngelihat miniatur dunia, Ya di Indonesia. Indonesia. Iya. Luar biasa nih. Itu. 4 ras terbesar di dunia apa saja? Ini menarik, Kalau kita bicara ras Negroid, ras Mongolosoid, Iya. ras Melanosoid, dan juga ras satunya lagi, itu semua anak cucunya kawin kemawin melebur menjadi satu ada di Indonesia. Indonesia. Tuh. Iya. Yang menarik, Aitman melakukan penelitian. Dia penelitian DNA ya. Menurut dia sulit sekali menemukan DNA asli orang Indonesia. Kenapa? Karena hampir DNA itu sudah bercampur. Iya, dengan DNA yang ada di dunia. Sehingga kalau misalkan ada satu orang membenci orang, misalkan negara mana gitu ya, begitu diteliti, ternyata di dalam DNA-nya mengalir orang yang dibenci itu. Ini kan luar biasa gitu. Iya. Jadi Enggak bisa iya. dipisah-pisahin ya. Iya. Itu. Ya, saya kebayang itu. Tadi yang ini luar biasa nih. Iya. Pemahaman ininya Wahyu ini luar biasa gitu ya. Tapi yang jelas yang bisa saya tarik kesimpulan, Indonesia itu begitu luar biasa. Iya. Keberagaman luar biasa dan kembali lagi ke Pancasila. Betul. Dan itu hanya bisa yang luas tadi itu dengan Iya. berbagai macam ragam dan hanya bisa disatukan dengan Pancasila. Sepakat ya. Sepakat. Karena memang jadi artinya antara Pancasila dan keindonesiaan kita yang tadi itu adalah seperti jasmani dan rohani. Betul. Iya, betul. Kalau ini ditarik, ini nggak Iya. ada. Iya. Bisa
Bisa Katakan seperti itu ya. Artinya kalau kita ngomong Pancasila, kita tidak bisa memisahkan dengan Indonesia, karena Indonesia itu dia Pancasila. Iya. Dari sisi wilayah tadi, keragaman segala macam. Dari sisi nilai-nilai dasar berpikir dan kemampuan jiwanya pribadi seperti apa bisa dilihat dari Pancasila. Makanya kita sepakat Pancasila itu menjadi dasar hidup bersama yang beragam itu. Untuk menjadi prinsip-prinsip untuk tata kelola. Jadi akarnya tadi Iya, betul. Akarnya itu. Maka semua beracuan, berorientasi, berpedoman pada Pancasila. Dalam tata kelolanya nggak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Ini luar biasa. Oleh karena itu, Bung Hatta pernah mengatakan bahwa ingat, kalau kita bicara Indonesia itu negara yang luas, negara yang beragam. Pesan Bung Hatta adalah barang siapa yang ingin memimpin Indonesia dan ingin menyatukan Indonesia, serta ingin menjadi warga negara yang baik bagi Indonesia, maka orang tersebut harus memiliki keluasan mental yang seolah-olah luasnya itu seperti luas Indonesia. Dan orang tersebut harus memiliki kekayaan rohani yang seolah-olah kekayaannya itu seperti kekayaan Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mentalnya cetek, rohaninya miskin, jangan coba-coba bermimpi untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Berat itu. Iya. Karena orang yang mentalnya cetek, rohaninya miskin, kalau dia menjadi pemimpin, bukannya menyinari seperti mentari yang tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Justru orang yang mentalnya cetek, rohaninya miskin, kalau dia memimpin, maka keberagaman yang sudah bersatu ini bisa terkoyakan. Dan bisa terjadi satu sama lain akan dipertengkarkan. Jadi wajib sebagai warga negara yang baik dan sebagai orang yang punya cita-cita sebagai pemimpin, kekayaan rohani, keluasan mental itu menjadi syarat. Iya, saya sepakat. Artinya Bro Wahyu mau bilang, siapapun yang mau jadi pemimpin, siapapun itu, kenali dulu jati diri Indonesia. Kenali dulu Pancasila. Betul. Pahami dulu karakter bangsanya. Iya, betul. Iya kan? Kalau nggak mengenali bangsanya, nggak mengenali karakter bangsanya, bagaimana dia mau bisa memimpin bangsanya, ya kan? Betul. Nah itu luar biasa. Kayaknya ini harus jadi ini syarat mutlak untuk apa? Orang-orang yang mau maju gitu ya kan? Kalau belum paham kebangsanya, belum, ya kan? Betul. Dapat kayaknya tar dulu deh, karena ini bisa jadi bumerang kan gitu ya. Karena Indonesia ini nggak main-main ini kan, memimpin Indonesia. Makanya kita sering apa istilahnya dengar gitu ya, Presiden Pak Jokowi itu kadang-kadang kan kalau yang nontonin kan gampang ya, namanya penontonnya tinggal nyala-nyalain ya kan. Betul. Emang gampang apa memimpin Indonesia kan? Indonesia ini negara besar loh, kaum suku, pulau dan sebagainya kan. Oh, ini perlu benar-benar dipimpin oleh seorang pemimpin benar-benar berjiwa kebangsaan. Ya kan, kalau itu nggak ada bisa repot urusannya ya kan. Iya. Nah, ini mungkin ada statement yang penting nih buat untuk sahabat-sahabat RKP nih di rumah. Closing statement ya. Untuk closing statement bagi saya sih ya khususnya buat generasi-generasi yang nantinya kedepannya akan sebagai pandu ya, sebagai orang-orang yang nantinya bisa dibilang sebagai penunjuk arah bangsa ini ke depannya. Tentu pelajaran Pancasila, kewarganegaraan dan juga karakter yang khususnya tentang keindonesiaan dan kepancasilaan itu jangan menjadi sesuatu yang dianggap tidak penting. Betul. Itu harus menjadi sesuatu yang sangat-sangat fundamental. Wajib lah ya. Wajib. Harus gitu. Harus. Iya. Jadi kita memang ya harus menggali dari jati dirinya, dari pribadinya. Betul. Kita mau menjadi seperti apa kan seperti apa yang ada di diri kita gitu ya. Iya, memang seperti itu. Betul, iya. Ya, itu aja sih. Sepakat. Bro, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi wawasan nih buat kita semua ya. Sahabat RKP yang ada di rumah. Nah, ini bincang-bincangnya luar biasa sebenarnya. Banyak hal yang saya pengen tanyakan juga gitu.
Cuman karena waktu nih membatasi kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa Iya. ketemu di sesi-sesi Oh, berikutnya iya ya. dong. Iya. Oh, Nggak karena hanya ini sekali ini aja. luar biasa ya, luar biasa kalau kita mau belajar. Iya. Tapi saya sepakat. Jadi sahabat RKP di rumah, ini menjadi syarat wajib gitu ya. Nggak hanya ngomongin jadi pemimpin bangsa ini, tapi juga ini menjadi apa istilahnya, kita sebagai warga negara bangsa Indonesia tentu harus mengenali jati dirinya, ya kan, harus mengenali kepribadiannya. Mungkin ada istilah barang siapa yang tidak mengenali pribadinya, tidak mengenali dirinya, ya dia tidak mengenali Tuhannya gitu ya. Betul. Maka kita kembali ke jati diri kita, karena memang kita harus, kalau kita ngomongin bangsa Indonesia ya kita harus menjadi seperti apa yang menjadi pribadinya, bangsanya, apa yang menjadi dasar prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebangsaannya. Jadi supaya kita tidak menjadi yang lain, tapi kita menjadi diri sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menambah wawasan buat kita semua, dan mudah-mudahan nanti tetap kita diberi kesehatan, nanti ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Iya. Ya, jadi demikian sahabat RKP untuk podcast kita pada malam hari ini. Saya mohon pamit, saya Bro Sugianto dan Bro Wahyu juga. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam nasional. Merdeka. Merdeka.